Baik, di kelompok 3 ini saya akan mempresentasikan tentang jaringan syaraf tiruan. Jaringan syaraf tiruan adalah sebuah jaringan syaraf yang modelnya komputasi yang terinspirasi dari struktur dan fungsi jaringan syaraf biologis manusia yang terdiri dari not, yaitu neuron buatan yang saling terhubung dan dapat digunakan untuk memodelkan masalah pemrosesan data seperti klasifikasi, prediksi, dan pengenalan pola. Kegunaan jaringan tiruan: pengenalan gambar, yaitu jaringan syaraf tiruan digunakan untuk pengenalan pola termasuk pengenalan gambar dan objek. Untuk memprediksi hasil berdasarkan data historis. Klasifikasi, yaitu mengklasifikasikan data menjadi kategori atau kelas yang berbeda. Pengolahan bahasa alami, pemrosesan bahasa alami dan terjemahan oleh mesin. Optimasi, penggunaan dalam optimisasi tugas kompleks. Kelemahan jaringan syaraf tiruan, kinerja tergantung pada jumlah pelatihan. Memerlukan komputasi yang signifikan. Interpretasi yang sulit, karena seringkali sulit untuk memahami mengapa jaringan membuat keputusan tertentu. Untuk kelebihannya sendiri, jaringan syaraf ini memiliki kemampuan memproses data yang kompleks dan menemukan pola dalam data yang sulit diinterpretasikan oleh manusia. Kemampuan untuk belajar dari data dan menyesuaikan diri. Berlaku untuk berbagai aplikasi termasuk fisik komputer, pengenalan ucapan, dan prediksi. Arsitektur jaringan syaraf tiruan. Arsitektur jaringan syaraf tiruan bervariasi tergantung pada aplikasinya. Arsitektur dasar mencakup lapisan input, lapisan tersembunyi, lapisan output, dan ada berbagai jenis arsitektur termasuk feed forward, recurrent, dan jaringan syaraf konvolusi atau yang disebut CNN yang digunakan untuk tugas-tugas khusus. Nah, ini adalah contoh gambar jaringan syaraf tiruan. Ini dari input, ini hidden, dan ini outputnya. Mereka saling berhubungan. Jaringan syaraf tiruan adalah model matematika komputasi yang terinspirasi oleh jaringan syaraf biologis. Mereka terdiri dari neuron atau not buatan yang memiliki bobot dan fungsi aktivasi untuk memproses data. Pengertian jaringan syaraf biologis adalah jaringan nyata dalam otak manusia dan hewan yang terdiri dari not biologis yang berkomunikasi dengan bantuan sinyal listrik dan kimia. Latar belakang sejarah jaringan syaraf tiruan. Jaringan syaraf tiruan pertama kali diusulkan oleh Warren McCulloch dan Walter Pitts pada 1943. Pengembangan yang signifikan terjadi pada tahun 1980-an. Perkembangan komputasi yang lebih kuat dan peningkatan pemahaman tentang cara kerja otak manusia telah mendorong perkembangan jaringan syaraf tiruan. Jaringan tiruan saat ini menjadi bagian integral dari berbagai aplikasi kecerdasan buatan, termasuk pengenalan wajah, pengenalan suara, dan mobil otonom. Penerapan jaringan syaraf. Konsep jaringan syaraf melibatkan penggunaan neuron data yang meniru prinsip jaringan syaraf biologis manusia. Terdapat beberapa tipe utama, yaitu JST mencakup single layer, multi layer, dan competitive layer. Jaringan syaraf tiruan JST single layer terdiri dari satu lapisan neuron yang menghubungkan input langsung ke output. Juga dikenal lapisan input-output. Digunakan untuk tugas sederhana seperti klasifikasi linear atau regresi. Jaringan syaraf multilayer. Multilayer terdiri dari dua atau lapisan neuron, lapisan input, lapisan tersembunyi, dan lapisan output. Ini memungkinkan JST untuk memodelkan fungsi yang lebih kompleks lagi dalam menangani masalah linear. Jaringan syaraf competitive layer. Competitive layer adalah lapisan yang dapat ada di dalam JST, biasanya digunakan untuk masalah pengelompokan ataupun klasifikasi. Neuron lapisan kompetitif bersaing satu sama lain untuk menjadi aktif dan mewakili kelompok data tertentu. Penerapan dalam contoh yang nyata. Pengenalan karakter tulisan tangan. Jaringan syaraf multilayer digunakan untuk mengenali karakter tulisan tangan. Dalam pengenalan suara, JST ini digunakan dalam sistem pengenalan suara, memungkinkan pengenalan suara untuk mengubah ucapan menjadi teks tertulis ataupun perintah. Pengenalan wajah.
Digunakan dalam aplikasi seperti pembebasan akses berdasarkan wajah, pemantauan keamanan, dan perorganisasian foto. Review jurnal, informasi jurnal, judul papernya yaitu prediksi jumlah permintaan koran menggunakan metode jaringan syaraf tiruan backpropagation. Nama autor Nabila Putri Sakinah, Imam Kaulisodin, Agus Wahyu Widodo. Instansi nama jurnal Universitas Brawijaya. Volume number tanggal dan tahun vol 2 nomor 7 Juli 2018. Latar belakangnya, dalam era globalisasi, kebutuhan masyarakat akan informasi semakin meningkat. Salah satu media cetak yang masih digunakan masyarakat adalah koran. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode JST, backpropagation, untuk memprediksi jumlah permintaan koran. Metode ini digunakan dalam berbagai peramalan, seperti konsumsi air, curah hujan, dan beban listrik. Penelitian ini menggunakan data penjualan koran Radar Madura pada tahun 2015, yang menghasilkan hasil peramalan yang baik dengan nilai error rate terkecil sebesar 0,0162. Relate work. Banyak metode peramalan digunakan untuk melakukan prediksi yang terbukti dalam beberapa peramalan dan memberikan hasil yang baik. Misalnya, peramalan konsumsi air, konsumsi curah hujan, nilai tukar dolar, dan peramalan beban listrik. Menggunakan model jaringan syaraf tiruan backpropagation ini untuk memprediksi curah hujan, Faris dan alias 2012 menggunakan algoritma jaringan backpropagation untuk memprediksi indeks kualitas air. Hadiarja dan Sutikno 2012 menggunakan jaringan syaraf tiruan dengan metode backpropagation untuk memodelkan curah hujan limpasan. Metodologi pengumpulan data. Data penelitian ini dikumpulkan melalui observasi pada personel HRD di Bangkalan, Madura pada 23 April 2016. Tujuannya adalah memperoleh informasi minimal permintaan surat kabar selama 1 tahun periode. Normalisasi data. Data dikumpulkan kemudian dinormalisasi untuk memastikan konsistensi dan komparabilitas. Melatih JST, jaringan syaraf tiruan backpropagation, dilatih menggunakan data yang dinormalisasi. Melibatkan penentuan bobot awal, iterasi maksimum, dan kecepatan pembelajaran. Peramalan dengan JST terlatih kemudian digunakan untuk meramalkan permintaan surat kabar. Eksperimen and result. Pengujian iterasi maksimum diuji dengan memvariasikan interagasi dari 100 hingga 500. Iterasi terbaik yang ditemukan pada percobaan 200 yang menghasilkan nilai MSE terendah. Menguji kecepatan pembelajaran. Diuji dengan mengubah nilai 0,1 menjadi 0,9. Learning rate terbaik yang diperoleh dari percobaan adalah 0,1 yang menghasilkan nilai MSE terendah. Menguji kombinasi data pelatihan dan pengujian. Kombinasi data pelatihan dan pengujian berbeda. Penelitian menunjukkan bahwa kombinasi data latih 60 hari dan uji 90 hari menghasilkan MSE terendah. Kelebihannya, prediksinya akurat. JST mundur telah terbukti memberikan prediksi akurat berbagai tugas peramalan. Kemampuan beradaptasinya. Metode ini beradaptasi terhadap perubahan pola dan tren data. Hubungan non-linear. Jaringan syaraf propagasi mundur dapat menangkap hubungan non-linear antara variabel masukan dan permintaan surat kabar, sehingga memungkinkan prediksi yang lebih akurat. Kemampuan belajar. Untuk kemampuan belajar dari data masa lalu dan menyesuaikan bobot dan biasanya untuk meningkatkan prediksi di masa depan. Kekurangannya, waktu pelatihan. Pelatihannya syaraf propagasi dapat memakan waktu. Lalu sensitivitasnya terhadap kondisi awal mungkin memerlukan inisialisasi yang cermat untuk mencapai hasil yang optimal. Persyaratan data. Memerlukan data pelatihan berkualitas tinggi dalam jumlah yang cukup agar dapat mempelajari secara efektif dan membuat prediksi secara akurat. Kesimpulannya, percobaan dan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa metode JST backpropagation efektif dalam memprediksi permintaan surat kabar. Kombinasi parameter terbaik termasuk iterasi maksimum, kecepatan pembelajaran, kombinasi data pelatihan dan pengujian yang menghasilkan prediksi akurat dengan nilai MSE terendah. Studi ini menyoroti pentingnya pengumpulan data dan normalisasi proses peramalan. Dengan mengumpulkan normalisasi data, peneliti dapat memperoleh hasil yang diandalkan. Untuk keseluruhan, temuan penelitian ini berkontribusi